Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama lengkap saya Faustina Ona. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021A. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan hukuman mati, aborsi, dan eutanasia. Apakah teman-teman pernah mendengar hukuman mati, aborsi, dan eutanasia ini di negara kita tercinta, negara Indonesia? Pasti teman-teman sering mendengarnya. Namun, apakah teman-teman sudah tahu apa arti dari ketiga hal itu? Jika belum, saya mengajak teman-teman semua untuk sama-sama menonton video saya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang hukuman mati. Ada yang tahu apa itu hukuman mati? Nah, hukuman mati atau pidana mati ini adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Nah, teman-teman, pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Nah, menurut pandangan saya teman-teman, hukuman mati ini perlu diberlakukan di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya kejahatan atau tindakan kriminal berat. Artinya, jika hukuman mati itu diberlakukan, masyarakat akan lebih takut untuk melakukan tindakan kriminal berat karena mereka akan memikirkan konsekuensi yang akan didapatkannya juga. Selain itu, dengan adanya hukuman mati memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku kejahatan yang ada di negara ini, serta untuk memperoleh keadilan bagi korban atau keluarga dari korban kejahatan atau kriminal. Nah, yang kedua teman-teman ada aborsi. Kalau aborsi, apakah teman-teman sudah pernah mendengarnya? Aborsi ini artinya teman-teman pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak. Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan, di mana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi atau tindakan medis, dan aborsi yang direncanakan, di mana melalui tindakan medis dengan obat-obatan atau tindakan bedah atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. Nah, teman-teman, dalam kaitan dengan hak hidup, aborsi jenis kedua dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak hidup seseorang atau janin. Di Indonesia, aborsi dilarang karena dianggap melanggar hak asasi manusia atau hak untuk hidup. Tindakan aborsi ini dianggap sama dengan pembunuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa aborsi sebagai tindakan yang dilarang kecuali ada alasan kedaruratan medis ibu atau bayi. Nah, teman-teman, dari aborsi ini saya berpendapat atau memiliki pandangan bahwa tindakan aborsi ini boleh dilakukan bila dilandasi dengan alasan yang jelas. Artinya, jika alasan seseorang ibu melakukan aborsi karena adanya kedaruratan medis yang berkaitan dengan keselamatan antara ibu dan bayi, maka aborsi ini boleh dilakukan. Akan tetapi teman-teman, jika alasan seseorang melakukan aborsi karena akibat kehamilan yang tidak direncanakan, dalam hal ini akibat pergaulan bebas, maka saya menilai bahwa orang yang bersangkutan tersebut patut dijatuhi hukuman atau pidana penjara karena itu akibat dari pergaulan bebas.
Yang ketiga teman-teman, eutanasia. Nah, eutanasia ini sering dilihat sebagai bentuk pengakhiran hidup seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dan menderita dengan alasan untuk bebas dari penderitaannya. Eutanasia ini biasanya dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri dengan cara tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau hidup pasien, atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Nah, di Indonesia, eutanasia ini sering dilihat sebagai tindakan yang melanggar hukum. Bahkan, bagi mereka yang ikut membantu seseorang melakukan tindakan eutanasia ini akan dikenakan hukuman mati karena ini dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah, teman-teman, menurut pandangan saya, eutanasia ini boleh dilakukan asalkan pihak medis bersama pasien dan keluarga sudah bersepakat untuk melakukannya dan didasari alasan yang jelas dan tepat. Misalnya, untuk mengurangi penderitaan dari pasien. Dengan begitu, pihak medis boleh mengabulkan permintaan dari pasien tersebut agar pasien tidak terlalu merasa sengsara akan penyakit yang dia alami. Nah, teman-teman, itu saja materi kita berkaitan dengan hukuman mati, aborsi, dan eutanasia. Saya harap semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dimengerti dengan baik oleh teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.